Awas kowe. Perlu tempilingi wong sing ngono-ngono iku. Hanya kata-kata itu kok ditolak. Dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis ini. Cara sane nglarakne para habaib-habaib. Banget akan dipancap Allah di bendonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di channel Zakat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengcounter ya adanya muhibin akut dari kalangan kiai. Nah ini nih ya, faktor-faktor seperti ini yang menyulitkan muhibin-muhibin yang muda-muda ini sulit untuk taubat menuju kepada jalan yang benar. Kita simak terlebih dahulu videonya. Istadda ghadabullah alaman azani fi itrati. Banget bendune Allah. Pol bendune Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sane nglarakne para habaib-habaib. Banget akan dipancap Allah di bendonya. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video. Satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib ini gurunya idola ini NU gurunya. Hanya kata-kata itu kok ditolak. Dikatakan bohong. Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu. Sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adzani walian faqad adzantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Itu gampang-gampang tentang apa? Orang ngerti alasannya. Ngalibak orang ngerti tentang Habib itu loh. Wong bento kok diikuti kiai-kiai sapa sing arep dijak demo. Akan 1.000 5.000 demo masyarakat sapa? Pak Prabowo ini menjadi pemersatu bangsa 2024 ke sana. Ayolah bangsa Indonesia sing rukun. Nah, ini kok berarti macam belah umat NU khususnya. Diadu domba karo kelompok sing mulai. Siapa sih aku ngomongin kurang jelas? Hadapi aku, ben ngerti agama. Melakukan apa-apa aja mau nafsu. Gula elem, gula apa iki apa faedah? Aku lagi ngene iki sebab iki kaitan agama. Dzuriyah Rasul. Upamane sampai Habib Syekh krungu ditolak. Gak gelo. Lah gila nih Habib Syekh dzuriyah Rasulullah. Awas kowe. Perlu tempilingi wong sing ngono-ngono iku. Cok macam-macam. Ya, saudara sebangsa setanah air, jelas ya bahwa sudah dipastikan Mbah Yai I1 ini itu yang pertama ketinggalan kereta. Sesat, kurang ajar. Nah, ya, ketinggalan kereta. Kasihan ya teman-teman, ketinggalan kereta. Sebenarnya tidak perlu Kiai Haji Imaduddin maupun Gus Abbas maupun juga Kiai Nur Ihya ataupun ulama-ulama pengkaji nasab lainnya untuk menanggapi Mbah Yai I ini ya. Cukup admin Zakat 7 dengan kerendahan hati mencoba untuk menjawab. Jadi begini teman-teman, masyarakat kan sudah tahu, kita kan sudah tahu bahwa berpart-part ya, berbab-bab diskusi-diskusi yang pada intinya klan Ba'al itu tidak mau mengelak, bersembunyi, framing, dan justru playing victim akan adanya perdebatan nasab. Secara akal sehat manusia itu pasti menginginkan perdebatan nasab itu di tempat yang netral seperti di universitas, karena dalam hal ini konteks yang dibawa oleh Kiai Imaduddin adalah konteks ilmiah. Nah, ilmiah ranahnya itu pada universitas, itu lebih cocok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin hanya ingin berdebat dengan salah satu dari 3 tokoh ini. Bahkan 3 tokoh itu hadir juga tidak masalah. Di antara lain Taufik Segaf,
kemudian Habib Rizik ataupun Habib Lutfi Bidiyahya, yaitu pentolan Robitoh Alawiyah, pencatat nasab klan Pak Alwi. Itu sudah final ya. Namun apa yang kita lihat, tidak ada suara dari klan Pak Alwi ya, malah justru adanya framing Al-Kaburi dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa klan Pak Alwi itu tidak mau berdebat ya, tidak mau berdebat. Jadi dari sini siapa yang menang? Jelas secara akal sehat adalah Kiai Imaduddin. Sudah fix ya. Nah, sudah. Jadi tempat yang netral, kemudian pentolan Robitoh Alawiyah yang menjadi akar perdebatan itu harus dihadirkan sebagai sumber daripada klan Pak Alwi. Itu. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Mbah Yai, katanya marah-marah karena Habib Syekh ditolak di beberapa tempat, dia marah-marah. Bahwa Habib Syekh ini keturunan Nabi dan sebagainya. Nah, ini karena ketinggalan kereta. Nah, solusi dari admin ya, ini adalah diskusilah dengan salah satu pengkaji nasab, Mbah Yai. Diskusi privat nggak masalah ya, jadi jangan berkuar-kuar di media sosial. Itu hanya memperkeruh suasana, tidak mendamaikan sama sekali. Diskusi kepada Kiai Imaduddin, Gus Abbas, atau ulama-ulama pengkaji nasab yang lainnya, supaya tahu sampai mana perdebatannya, atau bahkan juga debat dengan Mbah Yai juga nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian saudara sebangsa tanah air, dikatakan tadi hanya gara-gara lirik Habib Syekh yang mengatakan Habib Rizik adalah gurunya NU. Ini pun dianggap sepele oleh Mbah Yai satu ini. Kita sebagai masyarakat yang akal sehat, yang bukan muhibin akut, Sesat, kurang ajar. pastinya sangat-sangat kecewa dan keberatan adanya syair tersebut. Walaupun itu syairnya sudah lama diputar kembali. Nah, ini untuk mengingat kita bahwa upaya-upaya untuk membelokkan sejarah bangsa dari berbagai aspek lini kehidupan ini masif. Dari mulai syair, mulai pembelokan makam, pembelokan sejarah NU maupun pembelokan sejarah negara itu nyata adanya dan masif. Nah, apakah Mbah Yai ini tidak merasakannya? Coba Mbah Yai bayangkan, ketika syair diubah, Habib Rizik gurunya NU, di tahun yang akan datang, di generasi yang akan datang, pasti akan mendengar, oh, generasi yang akan datang juga akan mencatat, ternyata Habib Rizik gurunya NU. Minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Ulama-ulama sepuh, kiai-kiai pribumi ternyata berguru kepada Habib Rizik. Habib Rizik ternyata menjadi panutan karena ada syair tersebut. Otomatis seperti itu. Nah, ini membelokkan sejarah lagi nanti akhirnya. Melupakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melupakan Kiai Haji Wahab Hasbullah, melupakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ulama-ulama sepuh menjadi pusat sentral pendirian NU dilupakan dengan syair tersebut. Alhamdulillah di era kita ini menyetop daripada syair-syair yang ada itu. Ini kok ada muncul Mbah Yai yang ketinggalan kereta mengatakan hanya karena itu. Ini bukan masalah sepele. Sekali lagi ini bukan masalah sepele. Bukan. Nah, kemudian Mbah Yai ini tadi mengatakan mau perang. Lo perang sama siapa Mbah Yai? Sesat, kurang ajar. Seharusnya Mbah Yai itu yang mau perang sama Habib itu loh. Seharusnya Mbah Yai itu kalau merasakan paparan-paparan tadi, melihat situasi-situasi tadi, masifnya pembelokan di lini kehidupan, di lini aspek kehidupan, beragama maupun bernegara, itu pasti harus sadar dan justru melawan Habib itu. Kita sebagai warga pribumi yang tidak mau dijajah dalam hal apapun pasti membela daripada Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas dan teman-teman. Pastinya, karena menyangkut harkat dan martabat bangsa yang diinjak-injak dalam aspek keagamaan maupun kenegaraan oleh klan Pak Alwi ini. Nah, jadi
Dalam hal ini saya simpulkan, Mbah Yai ini ketinggalan kereta. Kalau mau pengen diskusi nasab, diskusilah ya, nggak usah keluar-keluar di media sosial ya. Jadi Mbah Yai sebagai panutan para santri, kasihan para santri ya, tabayun terlebih dahulu sampai mana peristiwa ini berlangsung, pola ini bergulir sampai mana, kan seperti itu. Dan kita warga pribumi selamanya pasti akan menentang jika tidak ada tindakan tegas dari lembaga yang terkait dalam hal pembelokan-pembelokan yang sudah terjadi. Itu tidak bisa kita bendung karena masyarakat yang bergerak sendiri. Dan seperti itu. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbah Yai satu ini memang menjadi muhibin akut yang buta akan realita. Kasihan. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat admin itu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya itu yang bisa saya counter dari Mbah Yai yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.